Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Ditangkap pemilik akun @ustadzmaher_ bernama asli Sony Eranata. Pemilik akun @ustadzmaher_ ditangkap Bareskrim. Polri selidiki kasus cuitan akun @ustadzmaher_ yang diduga hina NU. Newsdetik.com. Ditangkap pemilik akun @ustadzmaher_ bernama asli Sony Eranata. Bareskrim Polri menangkap Sony Eranata alias Ustadz Maher At-Twailibi, pemilik akun Twitter @ustadzmaher_. Terkait kasus dugaan SARA, tim Bareskrim menyita sejumlah barang bukti dalam penangkapan tersebut. Juga dengan dibawa barang sebagai barang bukti HP, tablet, dan laptop, ujar Juju Purwanto selaku koordinator tim kuasa hukum Sony Eranata saat dihubungi Detik.com Kamis 3 Desember. Sementara itu, Juju menyesalkan penangkapan Ustadz Maher At-Twailibi tanpa didahului panggilan pemeriksaan. Ustadz Maher At-Twailibi juga menurutnya tidak memahami atas kasus apa ia ditangkap. Cara-cara proses penangkapan seperti itu patut diduga melanggar prosedur yang diatur dalam KUHP. Ustadz Maher juga tidak tertangkap tangan dalam suatu tindak pidana. Belum pernah ada panggilan pemeriksaan pendahuluan. Juga tidak memahami tentang kasus apa dia ditangkap. Hal itu tidak sesuai dengan proses penyelidikan menurut pasal 1/2 KUHP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang, bebernya. Ustadz Maher At-Twailibi ditangkap di rumahnya di Jakarta pukul 04.00 WIB tadi. Penangkapan Ustadz Maher At-Twailibi disaksikan oleh istrinya. Juju kemudian memberikan salinan surat penangkapan Maher At-Twailibi kepada Detik.com. Dalam surat penangkapan bernomor SP.Kap _184 Romawi 12 2020 ditip Cyber. Maher At-Twailibi disebutkan sebagai tersangka melakukan penangkapan terhadap Sony Eranata, pemilik atau pengguna akun Twitter Ustadz Maher At-Twailibi Official, dan membawa ke kantor polisi untuk segera dilakukan pemeriksaan. Demikian isi surat penangkapan tersebut. Maher At-Twailibi ditangkap atas kasus dugaan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ustadz Maher At-Twailibi ditangkap atas kasus yang dilaporkan oleh Waluyo Wasis Nugroho. Maher At-Twailibi dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 27 November 2020. Sebelumnya, Ustadz Maher At-Twailibi juga dilaporkan oleh pihak Nahdlatul Ulama karena dianggap menghina Kiai NU Habib Lutfi bin Yahya. Maher dilaporkan atas cuitan cantik pakai jilbab kayak Kiai Banser. Dengan memasang foto Habib Lutfi, Mu'anas Alaidit selaku pengacara PNU menyebut cuitan Maher At-Twailibi itu merupakan sebuah penghinaan. Ustadz Maher At-Twailibi juga sempat berseteru dengan artis Nikita Mirzani. Saat itu Ustadz Maher At-Twailibi menyerang Nikita Mirzani dengan menyebut sebagai setelah Nikita Mirzani menyebut Habib adalah tukang obat. Saat ini Ustadz Maher At-Twailibi masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri hingga berita ini dimuat. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Pemilik akun @ustadzmaher ditangkap Bareskrim. Sony Eranata alias Ustadz Maher At-Twailibi ditangkap Bareskrim Polri. Ustadz Maher At-Twailibi ditangkap sebagai tersangka kasus SARA yang dilaporkan di Bareskrim Polri. Koordinator tim pengacara Maher At-Twailibi Juju Purwanto mengungkap kliennya dijemput dini hari tadi di kediamannya dini hari tadi. Tadi pagi sekitar jam 04.00 WIB disaksikan oleh istrinya langsung dijemput ke rumahnya oleh tim dari Bareskrim Polri, kata Juju kepada Detik.com Kamis 3 Desember. Juju kemudian memberikan salinan surat penangkapan Maher At-Twailibi kepada Detik.com. Dalam surat penangkapan bernomor SP Kap _184 Romawi 12 2020 ditip Cyber, Maher At-Twailibi disebutkan sebagai tersangka melakukan penangkapan terhadap Sony Eranata, pemilik akun Twitter Ustadz Maher At-Twailibi Official, dan membawa ke kantor polisi untuk segera dilakukan pemeriksaan. Demikian isi surat penangkapan tersebut. Polri selidiki kasus cuitan akun @ustadzmaher_ yang diduga hina NU.
Bareskrim Polri menyelidiki kasus dugaan penghinaan terhadap Kiai Nahdlatul Ulama atau NU Habib Lutfi bin Yahya yang diunggah akun Twitter @ustadzmahir. Polri mengatakan saat ini tim penyidik sedang mencari ada tidaknya unsur pidana dari cuitan tersebut. Penyidik masih melakukan penyidikan. Penyidikan itu ya banyak hal terkait konten itu biasanya disampaikan kepada ahli, ditunjukkan kepada ahli. Ini masuk unsur atau tidak, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awistiono di Mabes Polri Jakarta Selatan Selasa 24 November. Awi menuturkan konten cuitan dalam akun Twitter @ustadzmahir akan dibawa ke laboratorium digital forensik. Bila ditemukan adanya unsur pidana akan naik ke penyidikan. Konten bisa dimasukkan ke ahli laboratorium forensik khususnya digital forensik. Bagaimana masuk atau tidak unsur-unsur sehingga proses itu nanti digelar. Kalau memang bisa, siap naik sidik langsung dilakukan. Kita tunggu aja tuturnya. Diberitakan sebelumnya, pemilik akun Ustadz Maher dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia dilaporkan atas dugaan terhadap Kiai Nahdlatul Ulama atau NU Habib Lutfi bin Yahya. Iya betul, di Bareskrim Mabes Polri laporannya, ujar Mu'annas Alaidit selaku kuasa hukum pelapor saat dihubungi wartawan. Jadi tersangka pemilik akun @ustadzmahir_ dijerat Undang-Undang ITE. Polisi menetapkan Sony Eranata alias Ustadz Maher atau LIB, pemilik akun Twitter @ustadzmahir, sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Maher atau LIB dijerat Undang-Undang ITE. Pasal yang disangkakan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya Kamis 3 Desember. Maher ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi bernomor LP-0677-06-Romawi 11/2020 pada 27 November 2020. Dia ditangkap di kawasan Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 04.00 WIB tadi. Barang bukti yang disita polisi diantaranya 4 unit ponsel dan 1 buah KTP milik Sony Eranata. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti tersebut. Sedangkan tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif. Koordinator tim kuasa hukum Sony Eranata, Juju Purwanto, menyesalkan penangkapan Maher atau LIB tanpa didahului panggilan pemeriksaan. Maher atau LIB juga menurutnya tidak memahami dalam kasus apa ia ditangkap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.